bagaimana seorang scholar tapi menjadi kepala intelijen. Itu sebetulnya satu hal yang menarik dengan dasar satu hal, bahwa kepala intelijen itu harus pertama memang harus pikirannya sipil, ya, bukan pikiran tentara terus jadi intelijen. Problem di kita malah sebenarnya kalau mana itu apa-apa itu harus strict mantan jenderal, ya. Keliru malah jadi apa, akan tekanan acak kadut ini mana. Jadi kalau nggak, saya bayangkan dulu ya, daripada jadi presiden, Gus Dur itu kenapa nggak kepala BIN aja? Iya, kayaknya lebih cocok, imajinasinya terlalu maju itu. Dan out of the box, bisa out of the box, ya. Bisa menyesatkan apa kepada lawan. Iya. Tapi kok malah jadi presiden. Iya. Teman-teman, kita sudah menulis dan juga menghasilkan karya dalam bentuk buku. Ini berjudul Keajaiban Negeri Emas Zabats, Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah. Ya, ini kafur aromatika alami Indonesia yang digunakan pada masa peradaban Islam, khususnya dari masa Rasyidin sampai dengan Umayyah Abbasiyah yang kita kaji di sini. Teman-teman bisa cek untuk pembelian di bawah ini atau di deskripsi YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Sultan Institute dimanapun teman-teman berada ya. Alhamdulillah akhirnya pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan program Arkeostory kita. Kali ini tentu kita akan banyak membahas tentang isu-isu bertema tentang kebudayaan, sejarah, heritage, arkeologi, peradaban, dan lain sebagainya. Kali ini kita lanjutkan kembali tema kita, bagaimana melihat isu-isu tersebut dalam perspektif geopolitik bersama narasumber rutin kita, Pak Hendrajit. Apa kabar Pak Hendrajit? Alhamdulillah, Mas Tori, bisa ketemu lagi setelah sekian bulan. Iya, terakhir nampaknya bulan Desember tahun lalu terakhir ya Pak ya. Kita mengambil Arkeostory ya. Nah, kesempatan kali ini sebagaimana teman-teman yang sudah ketahui, Pak Hendrajit merupakan pakar geopolitik, juga pendiri dan direktur Global Future Institute GFI, sekaligus beliau juga menuliskan beberapa karya, misalnya buku yang cukup terkenal yaitu Perang Asimetris ya Pak ya, Skema Penjajahan Gaya Baru, kemudian yang terakhir terbaru terbit di tahun ini ya Pak ya, tahun ini neokolonialisme Amerika Serikat di Asia ya Pak ya. Nah, tidak jauh dari tema yang kita bahas pada Arkeostory sebelumnya, kali ini kita akan membahas juga tentang neokolonialisme, tetapi kita akan coba fokuskan pada neokolonialisme dunia ilmu pengetahuan dalam perspektif tentunya geopolitik. Nah, Pak Hen, mungkin bisa dipaparkan sedikit kepada teman-teman Arkeostory Pak, secara sederhana perbedaan kolonialisme klasik atau di masa-masa abad pertengahan sampai era abad ke-20 dengan kolonialisme modern atau neokolonialisme pasca era 45 ke belakang ini sampai sekarang Pak. Iya Mas Tori, jadi kalau kita mencoba menggali perbedaan ya antara kolonialisme klasik dengan neokolonialisme yang sebetulnya sifatnya tidak langsung. Iya. Itu pertama kita harus lihat latar. Kalau kita bicara kolonialisme klasik itu antara abad ke-16 sampai 18. Iya. Ya, sekitar 1700-an sampai 1800-an. Itu latar sosial ekonomi di Eropa sendiri. Itu kan kombinasi antara feodalisme di mana kerajaan itu dominan dan otomatis dia pemegang otoritas negara ya. Di sisi lain kapitalisme yang kita kenal sekarang dengan tekanan pada pasar bebas, persaingan bebas, liberalisme di berbagai bidang perdagangan sebagainya, itu baru tarafnya namanya proto kapitalis. Jadi cikal bakal kaum kapitalis. Jadi makanya menarik kalau kita bicara kolonialisme langsung Belanda di Indonesia. Misalnya, kalau kita perhatikan mulai dari gerakan Cornelis de Houtman 1596, berarti kan abad 16 dia.
ujung akhir dari abad 16 sampai ke Jan Pieterszoon itu kan ada yang namanya Komisi 17. Jadi kongsi dagang, memang pengusaha atau para pedagang. Tapi kan mereka ini di Belanda sendiri kan proto kapitalis, baru Cikaba kapitalis. Nah, jadi yang berkuasa dalam gerak kolonialisme klasik itu kan kerajaan. Tapi ujung tombaknya para pedagang, para pedagang yang kemudian ketika ke Nusantara ini menjadi kongsi dagang yang VOC itu. Nah, di situ diberi otoritas kayak negara, boleh bikin perjanjian internasional sendiri. Yang kedua, boleh bikin pasukan militer sendiri pada perkembangannya. Itu yang makanya kesannya sulit dibedakan antara VOC ini representasi keadaan fisik Belandanya langsung atau sekedar kongsi dagang, karena nyatanya dia bisa bikin pasukan. Bahkan waktu zaman era Pangeran Diponegoro Perang Jawa itu juga ngirim personil dari, tapi sebetulnya dasarnya ini berawal para pedagang di ujung di garis depan, otoritas negara, kerajaan-kerajaan, entah Inggris di India misalnya, East India Company, itu kan juga kongsi dagang. Tapi ini pada dasarnya walaupun Inggris tingkat kapitalisme tahapannya udah lebih bergerak maju ya, tapi tetap peralihan dari proto ke para kapitalis bourgeois itu, tetap kerajaan yang pikir. Nah, ini yang dasar kemudian penjajahan itu langsung ke kita. Nah, dalam perkembangan era pasca Perang Dunia Kedua yang tadi Mas Tori bilang ke arah neokolonialisme, memang idenya bergeser. Jadi kalau di dalam konteks kolonialisme klasik tadi, backup masa ekonomi politiknya itu merkantilisme. Jadi negara itu harus jaya, harus berkuasa, dan dalam hitungan ekonomi yang dia keluarkan dan yang dia pemasukkan harus besar pemasukan. Jadi artinya kalau ekspor impor ya dan ke luar negeri itu pokoknya nggak ada cerita, kita harus ekspor kita harus leading, lebih unggul daripada pemasukan daripada kita yang ngimpor. Itu nggak seberapa, tapi nah caranya gimana loh? Mereka kan terbatas, ya jajah gitu kan, ke lahan-lahan baru, ke Afrika, ke Asia, pokoknya bahasanya non Eropa ya, ke Timur Tengah gitu. Nah ini yang dasar awalnya itu pokoknya negara harus jaya, tapi bagaimana caranya ekspor itu. Jadi kayak misalnya kita makanya tanam paksa tuh ada kultur stelsel segala macam itu, yang intinya kan kalau yang dia butuhkan kopi, lada atau ya dia harus nanam itu sampai habis-habisan. Padahal mungkin mereka orang lokal tuh bukan itu tapi entah gimana pokoknya ini. Nah ini yang kemudian kenapa? Karena itu tadi supaya kalau ketika dia ngekspor walaupun bukan dari Inggris atau Belanda, dia ambilnya kan dari ini atas nama Inggris, atas nama Belanda, karena dia jarah, tapi atas nama Belanda sendiri. Ya itu yang jadi. Padahal dia ekspornya dari sini, cuman kan karena kita dijajah secara politik, secara ekonomi, apalagi tentara dia kemudian juga bikin, akhirnya dia dapat kalau bahasa sekarang balance sheet ya, neraca itu lebih banyak ekspornya daripada dia yang ngimport ini. Padahal karena dia ngerampok mesti kalau konteks Indonesia. Nah itu klasik. Jadi merkantilisme backup ideologinya di dalam skim kolonialisme langsung, negara itu justru membackup kongsi dagang ini yang sebetulnya proto kapitalis. Nah, pasca Perang Dunia Kedua ini kan udah berubah. Jadi mereka ini yang kongsi dagang ini sudah merasa pertama mungkin awalnya bersenyawa dengan ambisi-ambisi geopolitik dari orang-orang di kerajaan. Di Inggris, di Belgia, di Belanda, di Prancis apalagi kan. Tapi dalam perkembangannya, ketika dia sudah mengembangkan itu kan, dia jadi korporasi itu. Karena mereka kan merger, jadi kongsi dagang, wah kayaknya ini harus merger. Nah merger kan bisa dua cara. Pertama dia baik-baik ngajak kongsi yang hulu hilir itu yang tadinya terpisah, bagaimana dalam satu grup misalnya gitu. Itu yang terjadi pada Rockefeller misalnya di Amerika ataupun Rothschild di Inggris ketika bicara minyak. Bagaimana caranya kita kan
gerak hilir nih, tapi gimana caranya nanti menguasai hulu juga. Nah, akhirnya berkembang ke arah penyatuan, terjadilah monopoli oligopoli oleh kartel yang sebetulnya grup yang sama cuman nyebar ke berbagai sektor perdagangan di dalam bisnis ini kan. Nah, ini dalam perkembangannya kan merger yang langsung, tapi ada yang akuisisi maksa gitu. Gimana caranya direkayasa, pokoknya dia harus dicaplok gitu. Jadi, tapi sama intinya kemudian dia berkembang jadi korporasi yang ini dalam perkembangannya kemudian dia ikut dalam proses politik di negaranya induk gitu, yang dimana korporasi atau perusahaan-perusahaan dia yang kemudian mulai mendunia ini di belakang pemerintahan atau ikut cawe-cawe ya kan, atau dalam konteks itu bersenyawa bahkan dengan otoritas politik. Nah, akhirnya membuat dia malah justru kebalik nih gitu ya. Dia bukan pedagang di era klasik di depan, dia di belakang justru. Nah, otoritas politik yang harus bermain di depan, entah dari jalur kementerian, jalur kongres atau parlemen atau sampai ke LSM. Nah, karena itu skim kolonialismenya harus diganti ke dalam situasi di mana soft power harus jadi tekanan, jadi non militer ya. Karena dia udah merasa harus main di ranah itu. Bahwa nanti dalam perkembangannya, kalau seperti di buku saya terakhir, bahkan jadi prolog ya, itu kan awalnya ketika saya melihat keanehan laporan tentang Irak ke PBB yang awalnya itu 35.000 halaman dipangkas 50%. Gitu. Itu apa yang disembunyikan? Nah, ternyata itu selain memang korporasi-korporasi yang belakang pemerintah ini harus mendorong pemerintah melakukan kolonisasi, tapi dengan cara non militer ya, berdasarkan mungkin nanti bisa kita kembangkan soal kepengetahuan tadi itu. Nah, itu ternyata juga kembarannya muncul korporasi-korporasi tapi yang bergerak di kontraktor pertahanan militer segala. Jadi kalau ada sekarang ketegangan seakan-akan mau perang, kayak adanya Indo-Pasifik sejak 2017 Trump mengganti skemanya Obama, Trans-Pacific Partnership atau kerjasama lintas Pasifik menjadi Indo-Pasifik Strategy, itu kan berarti kombinasi antara korporasi-korporasi minyak, tambang, batu bara, gas segala itu, tapi juga kembarannya ini memberi proyek-proyek seakan-akan mau perang jadi kepada kontraktor-kontraktor militer kayak Blackwater, kayak DynCorp, kayak Finel Corporation. Nah, itu yang saya lihat perkembangan antara Afghanistan, Irak antara 2001-2003 itu kembaran itu ternyata yang ikut bermain, apalagi Bush dulu banyak menjadi pemegang saham di korporasi-korporasi yang justru nggak hanya minyak tapi alat militer, terus yaitu tadi kontraktor militer. Makanya nggak heran waktu terjadi pembantaian di salah satu kota di Irak itu ternyata yang berperan itu tentara-tentara yang dari Blackwater itu. Jadi rupanya rekrutan dari Blackwater atau DynCorp atau Finel Corporation itu diambil dari perwira aktif yang bukan pensiunan. Gaya mercenaries tahun 60-an kan kebanyakan yang udah gaib usianya baru direkrut tapi masih produktif, baru di tentara bayaran. Tapi kalau ini masih pangkat letnan, kapten, ditawari kamu digaji berapa di Pentagon di bawah angkatan darat, sekian gitu. Mau nggak 4 kali lipat? Nah, udah mau jadi tentara. Nah, itu yang dikirim ke banyak ini yang kemudian nggak mesti harus perang. Pelatihan militer bersama antara Amerika dengan beberapa negara sekutu di Asia Tenggara kayak Filipina, atau di Jepang, Asia Timur dan Taiwan yang sekutunya gitu. Nah, tapi itu kan pelatihan itu juga proyek gitu. Nah, itu yang membayar. Nah, ini yang perkembangan ini membuat neokolonialisme itu mendesak ke arah skema near militer. Nah, tapi sisi lain Mas Tori yang saya kira penting itu ke arah dengan skema yang berubah ini mengharuskan, karena ini near militer, ideologisasi pengetahuan itu menjadi penting. Jadi kalau kita lihat bagaimana era Pak Harto berkuasa menggantikan Bung Karno, yang berarti kontra skema terhadap skemanya Soekarno yang berbasis nasionalisme kerakyatan, yang sangat, kalau nggak salah waktu menjelang lengser itu ada beberapa undang-undang yang terkait
penanaman modal asing itu membuat harus prosentasenya itu minimal kita 60, mereka 40. Jadi nggak boleh kayak sekarang ini misalnya BI sempat berapa 49 yang asing malah 51%, misalnya itu karena di undang-undang BI itu membuat makanya dianggap paling liberal di Asia Tenggara itu, Mas Nuri. Jadi itu gambaran bagaimana liberalisasi keuangan, liberalisasi itu namanya sektor perdagangan, BUMN, privatisasi BUMN itu harus jadi pakem ideologis dari mazhab yang udah namanya itu Berkeley mafia. Nah itu seiring dengan perkembangan perlunya skema penjajahan gaya baru yang near militer tadi. Nah salah satunya apa ya, ideologisasi pengetahuan di bidang ekonomi. Tapi itu nggak hanya itu, di sosial budaya. Mungkin Mas Tori lebih banyak langsung ya, secara terlibat langsung di lapangan terkait soal-soal sosial budaya ini. Iya Pak, berarti secara mudahnya jika di kolonialisme klasik itu dia melalui jalur militer dan secara langsung fisik negara terlibat. Sementara di neokolonialisme modern ini dia lebih soft, menggunakan tangan-tangan lain. Misalnya salah satunya tadi PMC, Private Military Contractor ya, kolonial militer swasta, kemudian menggunakan perusahaan asing, kemudian menggunakan mungkin institusi-institusi non negara, misalnya NGO, institut, kampus, ataupun kolaborasi-kolaborasi yang sifatnya antar institusi yang tidak langsung tadi Pak ya berarti ya. Jadi kan kira-kira mudahnya seperti itu perbedaannya. Nah salah satu model neokolonialisme baru ini kan banyak Pak ya. Tadi diberikan contoh misalnya dalam konteks ekonomi berarti sumber daya yang di sasaran sumber daya. Kemudian kalau dari sisi konteks perang berarti wilayah ataupun juga aset ataupun juga kontrak senjata, persenjataan tadi ya Pak ya, mercenary. Nah kalau sekarang mungkin bukan tentara dari negaranya langsung, tetapi justru bisa tentara bayaran dalam bentuk dalam bentuk tentara swasta ya, private. Ada kontraktor pertahanan itu artinya ya perusahaan tentara bayaran. Iya, perusahaan tentara bayaran itu bahkan sampai dengan konsultan-konsultan asing atau konsultan swasta. Nah, kalau menurut Pak Hendry sendiri salah satu bentuk neokolonialisme pengetahuan itu memang sejak masa klasik juga dilakukan dan modern tentu juga dilakukan. Kira-kira bedanya seperti apa Pak? Atau mungkin bisa dijelaskan secara sederhana aja Pak? Pada dasarnya kalau di dalam dua-duanya ada. Jadi kalau kita lihat bagaimana Snokoglu-nya itu kan di abad 19 ya, di mana kita masih dalam rangka penjajahan langsung dari Belanda atau di Inggris juga sama terkait di India atau Timur Tengah. Nah, tinggal kebutuhannya aja. Kalau dulu kebutuhannya adalah bagaimana menaklukkan orang lokal kalau bisa tanpa disadari mereka itu seakan-akan nggak dijajah atau tapi sebetulnya dia sedang diperangkap ke dalam cara berpikir penjajah gitu kan. Nah, itu makanya orang-orang seperti kalau Anda kenal di Inggris di Timur Tengah Lawrence of Arabia atau Thomas Edward Lawrence. Memang dia kan doktor purbakala Arab. Tapi kan di situ banyak dia mewakili entah sadar atau tidak dari skim Inggris bahwa kalau mau menaklukkan musuh itu caranya memahami, bukan menghancurkan, bukan terminasi, tapi pahami. Nah, kalau dipahami kan tahu caranya menaklukkan sesuai cara orang oleh natur kultur dari objek jajahannya di dalam hal ini masyarakat di negara yang jadi sasaran jajahan atau kolonisasi Inggris ataupun Belanda. Jadi kebanyakan memang orientalisnya itu kalau nggak di bidang filologi ya kan, di bidang sejarah atau di bidang sejarah ya kayak Pogronya sebenarnya kan sejarah Islam.
Itu aja sempat protes pembimbingnya, kenapa kau ambil ini? Gitu. Iya, iya. Kamu cemerlang di bidang soal Yahudi, soal bidang ke Timur Tengah dan sebagainya. Cuman kan menarik argumennya obrolannya. Justru hukum Islam itulah jendela untuk memahami dinamik sosial budaya dari satu masyarakat. Gitu. Jadi pintu portalnya itu hukum Islam. Makanya ya itu dia buktikan memang dalam soal menaklukkan Banten maupun yang terkenal terutama Aceh ya. Bisa men-split ulama dan ulil balang yang sebetulnya ulama itu komunitas pemimpin elit keagamaan yang punya akar rumput di masyarakat. Ulil balang itu kaum bangsawan ya, kaum priayi ya, yang kebetulan juga itulah dia split itu. Dan itu yang menjadi dasar 1904 akhirnya bisa dikendalikan penuh gitu. Nah ini kan cara pikir seorang Hogro-nya yang bergerak di aspek sosial budaya. Nah tapi di dalam konteks neokolonialisme yang berbasis soft power ini, di mana korporasi itu yang jadi punya hajatannya, bukan lagi negara yang di belakang para pedagang ini. Makanya orientalisnya dia di ekonomi. Makanya di Indonesia terkenal namanya mafia Berkeley, yang bukan berarti dia otomatis harus alumni Universitas Berkeley, tapi maksudnya jadi pertama harus percaya mengimani pasar bebas. Iya. Ya, otomatis persaingan bebas, free trade, yang sebetulnya nggak bebas tapi seakan-akan bebas padahal itu tidak fair gitu kan. Makanya sering free trade dikontra dengan fair trade. Berarti kan ada satu yang cuma bungkus itu. Itu pertanyaan. Kedua, dia harus meliberalisasi keuangan dan perdagangan karena ini korporasinya titahnya begitu. Mereka ini karena udah merasa mapan dan dia merasa harus ekspansif, nggak mungkin dagang itu hanya di wilayahnya sendiri, harus borderless nation atau tembus batas negara. Nah, dia perlu memunculkan orang-orang yang percaya ya memang kalau mau maju harus free trade, harus pasar bebas. Nah itu karena kebutuhannya sudah nggak lagi di sosial budaya, tapi di aspek ekonomi politik. Nah, cuman dalam perkembangannya kemudian ada hal yang memang mereka mulai pikir juga, wah ini kayaknya sering mereka komplikasi di beberapa wilayah jajahan mereka ketika, ya contoh yang gampang Rempang lah misalnya yang kemarin sempat rame itu kan karena mereka hanya berpikir skema bisnis, skema ekonomi. Yang penting dia mau bikin kayak semacam kota satelit di Rempang itu. Nah, korporasi Hong Kong yang kemudian kerjasama dengan pengusaha non-pri kita, pengusaha Tommy Winata ini mengembangkan yang namanya skema itu, tapi dia lupa satu hal yang kemudian itu justru jadi bom waktu ya, soal lokal, aspek lokal yang kemudian Melayu di situ, setempat yang ramai. Ya, berarti kan yang kayak gitu itu nggak hanya kebetulan Rempang satu kasus yang memang mengabaikan itu dan gagal total gara-gara itu ya, karena berantakan selain itu karena mencuat ke publik ya. Tapi di dalam hal yang lain mulai mikir juga memang harus mengembangkan. Nah ini juga harus diwaspadai ini Mas Tori, ketika dalam aspek ekonomi politik ini tidak cukup, dia mulai mengembangkan yang namanya cultural developer. Jadi kalau di perumahan kan ada namanya developer ya, pengembang. Tapi kan kalau itu untuk gimana bikin perumahan baru di satu lokasi yang ramah lingkungan, ramah lokal, dengan masyarakat lokal gitu kan. Tapi dalam perkembangannya mereka kayaknya mulai nyadari perlu. Nah ini 94 kalau nggak salah Samuel Huntington sama salah satu rekanannya itu bikin satu kajian yang mengarah kepada perlunya cultural developer. Nah ini ngeri juga nih. Pengembang budaya. Pengembang budaya. Karena yang kemudian yang seakan-akan mempromosikan kepentingan lokal, padahal ini ujungnya di belakang ini ya tetap kepentingan skema ekonomi liberal ini. Ya mungkin bahasa akademiknya indigenous studies mungkin ya. Jadi memang kayak ada upaya untuk gerakan melokalkan, tetapi yang jadi permasalahan yang membangun cara pandang dan kerangka berpikir dan argumennya bukan orang lokal itu sendiri, tetapi justru orang asing yang terlibat dalam itu. Makanya kita juga harus cermat juga melihat hal ini, seperti misalnya gini, saya ingat betul almarhum Hasyim Wahid atau Gus Im, kebetulan banyak saya rujuk juga di buku saya karena ada beberapa data eksklusif.
Cuman kaitan ini memang nggak saya masuk karena nggak terlalu relevan, tapi di pembicaraan kita jadi penting karena menurut beliau ini kritik ke LSM sebetulnya. Lembaga saya ini legit katanya. Di LSM kawan-kawan kita ini terlalu terjebak pada single issue politik. Jadi kalau perempuan ya perempuan aja. Kalau yang lingkungan hidup itu pun mengerucut ke aspek tertentu aja dari lingkungan hidup. Nanti ada persoalan apa gender atau apa aja yang kemudian sifatnya asik sendiri. Padahal kalau memang LSM menjadi dasar pengembangan civil society harusnya nggak sektoral begitu. Tapi saya mikir kalau ini dalam konteks skim kapitalisme global tadi, apalagi dengan melalui ini perangkat yang sangat efektif dalam skim neokolonialisme berbasis soft power ini untuk memanfaatkan orang-orang yang asik sendiri itu tadi kan. Dia pikir apa mau untuk rakyat, padahal sebetulnya masuk dalam apa disebut false flag operation, operasi bendera palsu. Seakan-akan itu bantuan dari teman, padahal menggiring ke arah ke pelemahan justru dari civil society. Nah ini yang makanya banyak kalau kita kaji, civil society gagal menjadi political society ketika digiring ke ada beberapa yang LSM kemudian ingin berpolitik melalui parlemen. Di DPR lah atau Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Dewan Perwakilan Daerah dan sebagainya. Itu rata-rata bukannya menjadi political society, malah economic society karena itu tadi dalam skim korporasi pasca Pak Harto lengser, korporasi ini kayak malah dapat celah membangun antitesa politiknya Soeharto. Jadi kalau Pak Harto otoriter harus multi partai dong. Dulu kan single party partai tunggal walaupun berkedok 3 partai, ada P3, PDI, padahal yang ini Golkar. Nah itu multi partai, wah ini antitesis. Tapi nggak menyiapkan skemanya dulu, sehingga akhirnya yang mengisi ini skim korporasi global yang lagi mencari cara yang efektif dalam soft powernya apa yang unsur apa komponen bangsa apa yang paling. Nah justru parlemen itu menjadi membuat konfigurasi yang bukan memihak ke rakyat gitu, tapi memihak nasionalisme ekonomi atau nasionalisme budaya, tapi ke skema barat tadi. Nah, jadi ironis Pak Harto lengser, skema baru dimunculkan, tapi skema itu tidak favorable ke rakyat, tidak menguntungkan rakyat, tapi malah pelemahan gitu. Nah itu kenapa bisa begitu? Melalui politisi-politisi yang harusnya, apalagi yang tadinya dari LSM malah terkooptasi menjadi bagian dari skema economic society, bukan political society. Padahal harusnya kan ini di Filipina walaupun saya lihat tetap pada dasar begitu, tapi minimal ada orang-orang yang punya kesadaran di lapis-lapis itu dia coba imbangi. Dulu ada, saya ingat betul, ada namanya Dr. Randolph David atau Dr. Alex Magno, itu orang LSM yang mungkin kalau di sini Pak Adi Sasono atau Dawam Raharjo gitu kan, atau Mansur Faki Insis segala macam itu ini ya. Tapi kalau di sana ada saat terutama ketika Korea Aquin jadi dia punya layer untuk bermain walaupun akhirnya terbatas, tetap kalah kuat dengan ini, tapi palingan ada effort upaya. Nah ini yang kita tidak pernah terbangun seperti itu, tapi ini hanya satu gambaran bagaimana dalam skim soft power untuk menjadi mesin dari neokolonialisme gaya baru atau kolonialisme gaya baru yang namanya neokolonialisme ini menyusun mulai tidak hanya di ekonomi politik tapi juga di budaya. Nah, salah satu bentuk neokolonialisme yang cukup berefek long term, jangka panjang ini kan tadi dalam konteks politik pengetahuan, produksi pengetahuan yang dilakukan secara halus melalui narasi sejarah dan kebudayaan. Nah, seperti yang sering Pak Hen bilang dalam beberapa arkeostory sebelumnya, misalnya kita ambil contoh saja Amerika misalnya, kerap dalam sebagai negara adidaya dia memaksakan atau mencakokkan isu dan terma tertentu dalam kewajibannya untuk meliberalisasi negara-negara di bawah mereka, yaitu dengan konsep DHL yang sering Pak Hen sampaikan, demokrasi, HAM, dan lingkungan. Nah, melalui tangan-tangan NGO
institusi atau kampus asing maupun peneliti asing, jurnalis asing ini istilah-istilah, terma-terma, narasi-narasi ini diproduksi sehingga mempengaruhi cara pandang, cara pikir dan konstruksi pengetahuan di negara jajahan atau negara berkembang yang di bawah mereka ini. Nah, bagaimana mungkin Pak Hen menjelaskan atau melihat fenomena ini, Pak? Iya, jadi yang saya maksud DHL, demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup itu bukan dalam pengertian terma tiga itu yang negatif, tapi ini tidak dipakai dalam satu skim yang sebenarnya dimanipulasi, pengertian demokrasi, human right, atau misalnya lingkungan hidup. Jadi human right dalam konteks dipakai di Papua misalnya oleh USAID atau USAID ini semacam funding internasional dari Amerika yang sebenarnya perpanjangan dari kebijakan luar negeri, dan ini yang menjadi koordinator pendanaan semua LSM di negara yang memang dia rekrut para ininya ya, elit-elitnya ini atau aktivis-aktivisnya. Nah, di dalam konteks Papua ketika ada kelompok yang ingin terus-menerus menginternasionalisasikan isu Papua merdeka, entah di parlemen Eropa, di parlemen Inggris, Amerika, ini kan memakai HAM sehingga dalam manipulasinya kalau TNI yang menembak pemberontak itu dianggap pelanggaran HAM, tapi kalau ada pihak separatis menembak personel TNI tidak. Nah, berarti kan ketika dia nggak bisa bedain mana yang kombatan dan mana yang non kombatan. Jadi kalau tentara membunuh warga sipil yang nggak ada urusan apa-apa atau memperkosa warga ini atau apa, itu mungkin benar masuk HAM. Bahkan di ICC kan kalau nggak salah ada HAM berat. Iya, pelanggaran HAM berat. Segala macam. Tapi ketika di dalam konteks kombatan ya sah dong. Kalau nggak dia yang mati, ya aneh yang mati harusnya. Jadi, nah ini dibaurkan gitu kan dasarnya. Ini satu kalau di dalam aspek HAM ya. Nah di dalam konteks demokrasi ada beberapa contoh kasus, misalnya ketika funding internasional ya nggak mesti langsung USAID, tapi bisa melalui Asia Foundation, bisa melalui Ford Foundation atau Rockefeller atau funding lain yang banyak lah di kita sekarang ini kan, bahkan dari tahun 70-an. Misalnya ada satu kawan-kawan yang mengeluh, misalnya dia memakai konsep pemberdayaan masyarakat, ya kan. Nah, kalau dalam konteks masyarakat lokal di kita, di masyarakat yang civil society dia kan sudah punya frame yang asli. Oh, sasaran kelompok masyarakat ini harus diberdayakan, ini koperasi. Kalau ekonomi berarti koperasi. Nah, itu mereka nggak tertarik kalau untuk mendanakan di wilayah itu. Jadi misalnya yang di ini kan hal-hal proyek-proyek yang kalau dicermati itu arahnya skemanya privatisasi justru, di mana memperdayakan kekuatan-kekuatan pengusaha yang sebenarnya sudah dia persiapkan dalam sebagai orbit dari jejaring mereka gitu. Tapi pemberdayaan masyarakat yang dalam konteks di pendidikan misalnya, atau pesantren yang sifatnya bisa lebih mengkombinasi antara local culture dengan respon perkembangan modern seperti apa dan sebagainya, nggak tertarik mereka. Nah itu kan berarti manipulasi juga. Nah apalagi konteks demokrasi dalam pengertian ke sistem politik dan sistem ekonomi yang memang hasrat dari korporasi di belakang negara ini mencoba membangun satu jejaring kelompok masyarakat politik yang favorable atau memang menguntungkan atau melayani kepentingan mereka. Sekedar contoh mungkin di luar Indonesia, Jepang sejak pasca Perang Dunia Kedua kan memang membangun satu aliansi strategis yang lebih solid dengan Amerika. Nah, pemerintahan Kishi itu rupanya membantu klik ya politik, di mana banyak kemudian sarana-sarana bantuan dari CIA atau dari Gedung Putih itu disalurkan ke kalangan parlemen. Kalau di sana kan sistem parlementer kayak di Eropa atau di Eropa ya, di mana walaupun simbol kepala negara itu kaisar, tapi kan Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri kan produk dari pemilu parlemen sebetulnya, yang kemudian yang mayoritas
jadi Perdana Menteri. Nah ini yang berkembang kemudian membentuk, cuman duit ini kan nggak bisa langsung, dia harus kayak deal-dealan proyek gitu kan. Tapi ini semua proyek-proyek yang terkait, yang kemudian orang bisnis yang punya link up ke parlemen pendukung KISI ataupun memang memang benar-benar binaan dari CIA, itu uang itu melalui jalur itu, jadi dari komunitas bisnis, padahal jadi sogoknya itu dari sana, tapi tidak langsung ke pribadi-pribadi politisi. Nah ini yang itu aja sudah satu gambaran kan bagaimana ide korporasi itu bagaimana ikut proses politik. Nah di Jepang itu ada satu contoh di mana sistem politik Jepang yang semi parlementer tapi pada saat yang sama juga kaisar itu memberi ruang tetap adanya satu kelompok yang belakangan ini kan kombinasi menarik nih Mas Tori, politisi partai terus kelompok bisnis yang disebut zaibatsu ya kan, sama yang terakhir ini birokrasi aparat pemerintahan. Ini sekarang sudah pada taraf dinasti dengan dinasti dan saling kawin-mawin di anak-anak atau mantu ini sekarang udah di level misalnya Tanaka atau siapa namanya Nakasone apa itu sudah punya level cucu sekarang banyak yang sudah berperan gitu. Nah ini kan buah dari satu perkawinan yang saking harus dibangun soliditas persenyawaan antara birokrasi pemerintahan, partai, politisi parpol, sama zaibatsu, komunitas bisnis, itu sudah kawin-mawin tiga ini, dan itulah yang menjadi pilar parlemen itu, entah itu LDP yang selama ini kayak Golkar, era Orde Baru selalu menang terus, ataupun sesekali Partai Demokrat Sosial misalnya, yang menang, tapi tetap dalam barisan ini nggak berubah ini di dalam konteks ini, tidak ada pergeseran revolusioner dalam bergerak. Nah ini aja Jepang yang boleh bilang relatif maju, di mana Cina waktu itu belum bangkit ya. Itu aja sudah seperti itu, apalagi ya, cuman di era Pak Harto itu kan karena otoriter banyak ditangkal dalam aspek-aspek yang strategis seperti industri pertahanan, kelistrikan, yang memang jelas-jelas masih publik, dan kalau di pasal 33 ini masuk dalam hajat hidup orang banyak. Nah di era pasca Soeharto ini kan justru jebol karena kita waktu Pak Harto lengser hanya itu ideologi utama. Jadi persatuan semua elemen juga pokoknya Pak Harto turun naik. Nah begitu pasca pemilu pertama, apa aja yang Soeharto dulu ide dan jadi sistem, atau dari rancang bangun, dari strategi jadi rancang bangun sistem undang-undang, ganti semua. Tapi diganti itu karena nggak punya skema. Ini yang memandu jokinya ini. Termasuk misalnya di bagaimana PN Badan Pemulihan Perbankan itu banyak yang pahit-pahit di sana dikendalikan dalam pengaturan sistemiknya oleh standar Charter Bank Inggris sama Citibank Amerika gitu kan. Bagaimana itu tergambar betul permainan di situ. Nah, ini yang kemudian setting baru ini sudah masih didukung juga oleh kelompok-kelompok yang memang mazhabnya melalui universitas ini mazhab neoliberal, penganut pasar bebas, persaingan bebas, perdagangan bebas, privatisasi BUMN, bahwa sektor-sektor kalau terpaksa pahit-pahitnya demi balance sheet atau merasa berimbang itu harus ada pemotongan-pemotongan. Jangan yang industri-industri berat padat modal, tapi yang terkait rakyat aja, pendidikan, pelayanan sosial, public service ya kan, atau kesehatan yang dipangkas ini kan. Nah ini terbangun nih di dalam cara pikir mazhab di ekonomi politik dari yang ini kan produk dari universitas gitu. Nah ini yang makanya menarik ketika misalnya yang banyak bergerak itu para ekonomi yang sejak pasca Soeharto kan yang penganut neolit gitu kan. Nah ini yang perlu kita lihat, satu hal lagi itu ada satu bocoran WikiLeaks nih Mas Tori ketika 2011 itu kan. Macam ragam di seluruh dunia tuh banyak tuh bocoran-bocoran, bahkan tuh yang mengkondisikan Arab Spring. Tapi di sini ada yang menarik, yang sebetulnya nggak terlalu banyak dibahas
di media, tapi buat saya itu satu clue penting, gitu, petunjuk penting. Jadi ada laporan surat dari kepala seksi politik kedutaan Amerika di sini ke markas besar, jadi Camp Blue, Washington. Iya, iya. Di situ ada frase yang menarik. Kami berhasil membina 17.000 orang berbakat di Indonesia. Kenapa pakai kata frase talented people? Iya, Orang berbakat. Berarti ini juga mau pola rekrutmennya begitu. Jadi pertama didetek dulu. Nah ini pasti bicara database kan. Nah itu LSM apa itu sarana yang paling efektif itu untuk menjaring dengan ini. Jadi apa sarana apa database? Pertama orang ini passionnya apa? Jadi passion itu kan gairah utama dan itu biasanya bawaan lahir itu, bawaan lahir yang misalnya dari seusia sedini mungkin. Nah minat utama atau gairah utama itu akan biasanya kalau di peka, entah di orang tua atau di guru atau bahkan mungkin kalau konteks pihak negara asing itu akan dilihat, oh ini passion ini bisa kita dorong supaya jadi bakat khusus. Ya. Nah kalau didorong ke bakat khusus dari passion, jadi kan kalau passion kan baru bahan baku ya, belum diolah itu. Tapi begitu how to be talented, bagaimana menjadi berbakat, ini kan pendidikan. Nah pendidikan ini yang menjadi tidak netral di sini karena yang dia maksud talented kan bisa ini, tapi kenapa dia yang direkrut misalnya bukan yang ini, padahal dia juga jenius misalnya gitu. Nah itu yang kemudian karena dianggap cocok dengan ini ya. Nah itu bisa dari ekonomi, bisa dari aspek matematika, ilmu alam, MIPA itu kan, bisa juga dari ilmu sosial, apalagi di ilmu sosial kan, sosiologi dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, tapi yang bergerak di pegiat-pegiat berbagai ragam ini ya, seni budaya, segala macam, museum juga kan, atau di apa tuh namanya ranah-ranah sosial budaya, yang itu semua database lengkap. Jadi pola pengkaderannya itu bagaimana minat khusus, passion, bakat khusus. Nah dari bakat khusus ini karena dia bawa ke pendidikan, entah nanti beasiswa atau pertukaran pelajar atau whatever lah ya, itu akan berkembang kemudian nanti kan mau sekedar jadi orang ini hobi, atau sekedar ini apa tuh untuk menyalurkan kesenangan atau sekalian jadi mata pencarian, jadi profesional. Tapi profesional ini bukan sekedar dia terampil, tapi sudah membawa pola pikir. Makanya menarik kalau ketika para teknokrat ekonomi dari era Soeharto maupun pasca Soeharto reformasi selalu dalih mereka kan pragmatisme bukan oportunisme. Jadi karena pragmatisme itu selalu dalih mereka, ya saya setuju dengan ide. Misalnya apa pasal 33 UUD 45 ya kan, atau apa perlunya negara mengatur apa tata kelola pertambangan, kelistrikan atau minyak dan gas bumi dan sebagainya, pokoknya hajat hidup orang banyak. Tapi dalam prakteknya itu mereka kan cuma di awang-awang, gini tidak applicable. Yang bisa itu kita. Nah itu dia masuk di situ sebagai aplikator, tapi ideologinya dengan dalih pragmatisme itu bahwa udahlah teorimu itu udah benar, tapi prakteknya biar kulakukan. Itu udah berarti masuk. Nah ciri ini yang membuat ciri utamanya teori dan praktek itu dibikin split gitu. Nah di sini makanya kalau di gerakan-gerakan kiri ataupun populis yang lebih berorientasi rakyat, bahasanya kan bukan praktek, praksis. Praksis, Kalau praksis itu bagaimana teori itu ya nggak beda sama praktek. Hanya pada taraf mana dia harus merenung, harus mengkaji, menganalisis, di taraf mana dia harus how to be applicable kan, tapi harus nafasnya dalam basis teorinya itu. Nah itu makanya mereka orang di kelompok kiri atau di kelompok masyarakat komunitas Islam ya, termasuk Mansur Pakih salah satu suhunya di era 70-an itu mengatakan ya praksis itu bukan praktek. Nah karena apa, teknokrat ekonomi dari zaman Wijoyo sampai yang penerus Sri Mulyani sekarang itu selalu dalihnya loh kita cocok gitu. Tapi kalau istilah saya ingat betul, KTP kantongin dulu nasionalisme gitu. Itu buat saya mengagetkan. Ada istilah itu. Sempat mengatakan seperti itu ya? Kantongin dulu nasionalisme. Nah ini kan ciri argumen pragmatis. Artinya gue bukan nggak setuju sama itu, tapi prakteknya harus ngikutin ini dong. Ngikutin skema yang sudah ada. Jadi dia memakai dalih
teori itu dia jauhkan. Nah, praktek pakai teori baru di situ yang dasarnya dari itu. Nah, ini yang sampai pada tingkat orientalisme, kaum orientalis barat dalam hal mengembangkan di agen-agen ekonomi politik itu pakai cara itu. Pragmatisme itu buat dari, bukan berarti ideologinya gue nggak setuju, tapi di dalam prakteknya harus ada penyesuaian, adjustment. Padahal penyesuaian itu mau berdalih supaya pakai ideologi lain, sehingga dia akan bilang ke senior, nah ini kan berarti benar dong praktek gue yang berarti yang menerapkan teorimu itu lebih padahal beda teori gitu. Beda ideologi gitu. Ya, menarik Pak. Berarti kan tadi salah satu cara yang paling efektif ya. Kalau tadi saya agak kejauhan misalnya langsung masuk ke produksi pengetahuan. Adalah pembentukan kelompok elit. Pembentukan kelompok elit, kelompok terdidik, dan mempersiapkan mempersiapkan pikiran-pikirannya disesuaikan dengan yang membuat dan mensponsorinya, kan begitu ya Pak ya? Ya karena dibalik mereka, kalau menurut saya, nah ini kemana-mana di elemen gerakan kemahasiswaan pemuda, kalau saya ngisi materi itu, ide yang jelas atau kejelasan ide, lalu kau harus bangun jejaring relasi ke berbagai arah yang tentunya dengan dasar itu tadi, membuat ide itu membumi kan, itu kan harus punya jaringan. Nah, otomatis nanti akan jadi komunitas. Tapi dengan frase dari orang kepala seksi politik ke Kemlu dengan kami berhasil membina 17.000 orang berbakat itu, dia bikin komunitasnya dulu itu. Komunitas yang sudah dia saring, dia balikan. Nah, baru nanti jejaring otomatis karena dia komunitas sudah subjektif. Kok ini yang di ini, kok ini enggak gitu. Otomatis dia kan jejaringnya ya yang sesuai dengan. Nah, baru dia seakan-akan ide itu produksi dari ini, padahal ini sudah dibikin duluan, tapi dia mainkan dari tahapan komunitas dulu gitu. Nah, itu. Nah, tantangannya kan kemudian pembentukan kelompok elit melalui politik pengetahuan, produksi pengetahuan dari kolonial ini, dari penjajah ini terus dilakukan. Kalau kita belajar tantangan sebelum kita masuk, bagaimana kita melakukan dekolonisasi balik terhadap permasalahan ini, kita bisa coba bincangkan studi kasus tentang Cina dan Turki misalnya Pak ya. Misalnya kalau kemarin itu kan sering ramai itu ketika terjadi perubahan di Suriah ya Pak ya. Bagaimana kemudian dipotret di balik Erdogan itu ada Ibrahim Kalin dan Hakan Fidan. Hakan Fidan ini mantan kepala Badan Intelijen Turki yang dijadikan Menteri Luar Negeri. Sementara Ibrahim Kalin nih orang scholar, sebenarnya orang kampus, tetapi ahli sampai profesor, ahli studi kawasan, ahli studi tentang Arab, menjadi kepala intelijen. Mirip dengan skema yang disampaikan Pak Hen tadi, di mana di era Indonesia Belanda ada Hugo Ronye, ada Thomas Edward Lawrence. Kalau di Turki sekarang dia kepala intelijennya justru adalah orang-orang yang ahli tentang kawasan dan ahli tentang itu, kan begitu. Scholars yang masuk dalam dunia intelijen, sehingga menunjukkan Turki punya motif atau ambisi geopolitik kawasan Mediterania sampai mungkin dunia Islam ke depannya. Itu mungkin tanggapan Pak Hen seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana di pertemuan Arkeostory sebelumnya itu kan Cina itu mencoba untuk melawan kan pembaratan melalui konten sosial media, pembaratan melalui fashion, food dan fun dan lain-lain itu kan tidak bisa dibendung. Tetapi Cina, kata Pak Hendrajit, rajin mencetak, membentuk dan mengupayakan produksi pengetahuan kebudayaannya melalui tadi narasi sejarah dan museum. Salah satunya adalah rajinnya pemerintah Cina mendukung pembentukan museum-museum tematik, museum-museum lokal di seluruh wilayah provinsi di Cina. Ada museum maritim, museum mungkin
tentang tata boga, macam-macam di setiap daerah bahkan dibangun. Nah, itu kan bentuk juga dekolonisasi dalam perspektif yang sangat praksis tadi. Iya. Nah, kalau Pak Hendra kita melihat model Turki dan Cina tadi, bagaimana Pak Hendra melihat fenomena ini sehingga mungkin apa yang bisa kita ambil pelajaran untuk Indonesia? Sebetulnya terlepas apa misi nasional Turki Ya. dalam konteks yang tadi Mas Tori gambarkan soal bagaimana seorang scholar tapi menjadi kepala intelijen, itu sebetulnya satu hal yang menarik dengan dasar satu hal, bahwa kepala intelijen itu harus pertama memang harus pikirannya sipil, bukan pikiran tentara terus jadi intelijen. Kecuali ada perwira militer yang memang talenta khusus yang membuat dia memang pas di situ. Tapi itu biasanya langka itu, kalaupun itu. Dan itu pun ketika di situ ya brainnya udah sipil itu, mindsetnya. Nah, yang menarik tuh Inggris ketika tiba-tiba di era war on terror lagi gencar-gencarnya pertengahan tahun 2000-an itu merekrut kepala intelijen MI5, itu intelijen dalam negeri keamanan dalam negeri, namanya Stella Remington. Itu menarik, pertama suaminya sendiri orang yang bergerak di pemerintahan tapi di kementerian yang urusan, kalau dulu urusan jajahan ya. Sekarang kan bahasanya Commonwealth, jadi menteri apa di Inggris itu yang memang bergerak di urusan negara-negara ex koloni mereka dulu ya, India, Malaysia segala macam yang tergabung dalam Commonwealth. Itu background ini ya dalam arti keluarga gitu. Bagaimana dia istri dari itu, tapi dianya sendiri itu arsiparis, orang yang bertahun-tahun bergerak di karir kantor arsip nasional. Nah, jadi ada kebutuhan yang di sini kemudian memasang Stella Remington ini menjadi kepala intelijen MI5 yang kalau lihat konteks pada waktu itu ya berarti fokus di mana mengkontra yang namanya war on terror itu menjadi core utama itu dari dalam ini. Tapi kenapa kok seorang arsiparis ya, itu juga menarik gitu. Tapi paling tidak yang saya tangkap arsiparis itu ada naluri satu saat masa lalu dan masa kini itu sulit dibedakan, malah menyatu gitu. Jadi bisa tiba-tiba kayak orang Theophany kalau bahasa tiba-tiba masa lalu gitu. Itu karena dia ngurus biasanya dokumen ini larut di dalam itu. Nah, itu watak itu di intelijen karena perlu. Nah, problem di kita malah sebenarnya kelemahannya itu apa-apa itu harus strict, mantan jenderal ya. Keliru malah jadi akan tekanan acak-adut ini malah. Jadi kalau nggak, saya bayangkan dulu ya, daripada jadi presiden Gus Dur itu kenapa nggak kepala BIN aja? Kayaknya lebih cocok, imajinasinya terlalu maju itu. Dan out of the box bisa bisa menyesatkan kepada lawan. Tapi kok malah jadi presiden. Nah, itu kawan ini dari Turki ini, saya kira itu tepat dalam konteks ini. Berarti dia mulai melihat intelijen ini komunitas kreatif untuk ini. Nah, apalagi dengan tantangan Suriah, di mana dia harus main abu-abu betul di Suriah Utara melawan kelompok kekuatan yang di satu sisi Amerika memang bina kelompok-kelompok yang akhirnya berhasil mengganti Bashar Assad. Tapi kan Suriah juga mau dorong dalam aliansi itu juga karena mikir mau ini Suriah Utara. Nah, ini kan perlu ahli-ahli sejarah segala budaya yang kita harus melihat Arab Timur Tengah itu nggak hanya di era Islam kan, tapi di era pra-Islam itu. Bahwa dulu ada Kristen, ada kelompok Yahudi bagaimana dulu. Jadi bagaimana Suriah ini juga pusat peradaban tinggi yang bahkan juga di pra-Islam kan. Bagaimana dulu ketika Romawi aliansi tiga serangkai kan, Julius Caesar, Pompeius, Pompei ya, sama satu lagi Crassus. Nah, kalau nggak salah Crassus atau Pompei, kalau Pompei Spanyol dia minta kan kayak gubernurnya gitu. Tapi si Crassus yang memang konglomerat utama yang kasir duitnya itu, dia minta Suriah itu. Jadi berarti kan strategis di era Romawi. Nah, yang kayak gitu-gitu memang seorang Khalil tadi ya. Ibrahim Khalil ini memang dengan pikiran seperti itu untuk
yang ngerti memang kondisi kaitan antara Timur Tengah, Laut Hitam dengan Laut Mediterania yang notabene Eropa kan. Nah ini yang seperti ini berarti tepat. Nah Cina dalam skema dekolonisasi memang kelihatan dari Deng Xiaoping dari awal yang saya berapa kali singgung itu tentang bagaimana Deng Xiaoping itu begitu berkuasa menggantikan Mao itu kan mengembangkan perintah harian, salah satunya kaji dan analisis kenapa dulu para pendahulu kita membuat kesalahan gitu. Iya. Jadi dia nggak kayak termasuk di sini atau di Rusia dengan destalinisasi. Jadi pokoknya dijelek-jelekin gitu. Enggak, pokoknya kaji apa jadi nggak ke orang per orang ke rejim sebelumnya. Pokoknya apa yang bikin kesalahan dan itu berarti outputnya juga strategis. Nah, itu salah satunya bagaimana Inggris bisa ngadalin Cina kekaisaran itu tanpa kayak Belanda atau Jepang menjajah kita secara langsung dari 11 pelabuhan saja yang dia anggap penting itu sudah bisa mencekik daratan Cina secara keseluruhan ya. Berarti kan ada studi dari Inggris dari orientalis. Dia tidak perlu menguasai daratan tetapi encircling melingkari dengan pelabuhan saja sudah. Berarti kan di sektor maritim. Iya. Nah, ini kan sebuah kajian geografi, budaya segala macam itu akhirnya ada yang namanya jalur sutra yang membentang dari perbatasan Rusia Cina ke arah Asia Selatan, Asia Tengah. Iya. Yang masuk ke Afrika dan Eropa akhirnya. Nah, jadi dia membuat istilahnya inception ya di dalam pencegahan di wilayah itu. Nah, itu yang akhirnya dalam konteks ini ini dulu dasar ya. Berarti kalau bicara para leluhur. Nah, itu yang akhirnya menginspirasi jalur sutra yang ide dasarnya adalah mengkaitkan konektivitas geografis dengan kerjasama ekonomi perdagangan ke negara-negara dalam lintasan itu, baik yang via utara yang saya bilang tadi maupun via selatan yang ketika gerbangnya masuk ke dalam Laut Cina Selatan ke Selat Malaka ya berarti termasuk Asia Tenggara kan, termasuk Indonesia, Malaysia, Vietnam memusuhan ya, tapi Kamboja ya kan, Laos itu menjadi daerah-daerah yang menjadi objek kerjasama dengan ini, termasuk Indonesia dengan masuknya BRICS ini. Artinya dia pakai cara damai tapi melakukan hal yang dulu diinspirasi oleh cara Inggris yang dulu menjajah Cina juga dengan dalih dulu pelabuhan ini dibikin internasional. Ya, jadi Inggris seakan-akan nggak main sendiri, ada Prancis, ada Belanda, ada beberapa negara Eropa, tapi sebetulnya intinya kan dominasinya Inggris dulu dalam konteks Cina gitu. Nah, hal-hal seperti itu karena dengan kajian dan analisis yang terus-menerus, salah satunya mengarah ke bagaimana salah satu kegagalan kenapa Inggris bisa itu adalah mereka nggak kenal diri, apalagi tahu diri dan tahu harga diri. Nah, jadi betapa pentingnya mengenali wilayah lokal mereka sendiri. Makanya mereka bilang kita bukan kembali ke sejarah, kita tuh hidup sama sejarah gitu. Ini akhirnya dari situlah dia selalu terilhami ke hal-hal yang jadi walaupun misalnya 4 program modernisasi itu salah satunya adalah industri, pertanian, iptek dan militer, tapi dalam perkembangannya kan dia mengembangkan satu sinergi dari 4 komponen itu yang itu kebudayaan sebenarnya. Nah, itulah yang membuat walaupun tanpa retorika, kearifan lokal itu dihidupkan dari proyek ini, dari program 4 modernisasi ini. Nah, jadi yang saya katakan hampir pada taraf tertentu di era 90-an itu muncul beruntun museum-museum di kota-kota, minimal di 14 kota di Cina Selatan ya, yang memang oleh Deng secara khusus dinyatakan boleh diliberalisasi dengan masuknya asing. Dalam pengertian yang di kepala dia kan asing ini yang penting justru yang konglomerat diaspora di Asia Pasifik ini atau bahkan juga di luar kawasan Asia Pasifik. Itu kan leluhurnya di 14 kota itu ada kayak Lim Siliong di Fujian misalnya kan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi hidup kearifan lokal dan sebagainya itu seiring dengan ekonomi yang bisnis yang seakan-akan itu yang utama, padahal enggak, sebetulnya itu memberi dorongan
kearifan lokal ikut kontribusi dengan bimbingan negara ya dalam konteks ini, di mana beda dengan merkantilisme di kolonialisme klasik yang justru dia ujung tombak dari ekspansi kan. Tapi kalau ini negara itu fungsi sosial, jadi termasuk mendorong elemen-elemen supaya progresif mengembangkan sektor-sektor ya. Nah, salah satunya kan misalnya bagaimana pertanian supaya kapasitas produksi naik. Dia harus cari tahu dulu leluhur dulu industri lokal apa yang dipakai itu kan, untuk itu. Nah, itulah makanya museum, karena temuan-temuan itu yang kemudian didokumentasikan, sehingga dengan itu bukan berarti dia replikasi ya, meniru, tapi mengilhami gitu. Barang-barang itu setelah diperhatikan, oh iya konstruksinya kayak gini, wah kalau begitu yang cocok kayak gini harus ini ya, tetap industri modern, tapi dia meminta bantuan ilhamnya kan dari barang-barang lokal yang produk berapa abad yang lalu gitu. Nah, ini yang dikembangkan di kita kan di era Pak Harto Orde Baru revolusi hijau kan. Iya. Teknologi malah rusak itu. Topografi tanah aslinya ini. Malah dengan bibit-bibit yang tidak pas malah. Iya. Nah, ini yang seperti ini, dekolonisasi itu tanpa diretorika kan jadi dasar dalam segala hal menyusun ini. Nah, seperti ternyata memang model kepala intelligence scholars atau ahli bidang kawasan atau sejarah ataupun yang lain peradaban itu, studi peradaban itu juga dilakukan di Inggris ya Pak. Tadi salah satu contoh kepala MI5 juga seperti Kalin ini juga salah satu, sebenarnya menjadi satu pelajaran Indonesia juga bisa belajar. Tidak harus kepala intelijen itu dari pensiunan angkatan darat atau pensiunan militer begitu. Dan lagi yang sipil pun jangan yang birokrat, mantan birokrat. Iya, jadi pikirannya tidak kreatif, karena kan sebenarnya intelijensia itu butuh hal-hal kreatif dan imajinatif tadi Pak ya. Inovasi dan otomatis harus imajinatif. Iya, kreatif, inovatif dan imajinatif tadi yang sangat penting, karena bagaimanapun sumber kemajuan suplai informasi strategis itu kan dari badan itu kepada orang pemegang kebijakan utama, yaitu presiden itu Pak ya. Nah, belajar dari Turki tadi kita sudah bisa lihat dia kebudayaannya mulai dia kembangkan. Selain itu Cina Pak. Tadi kan juga sangat epic dijelaskan Pak Hendrajit seperti dalam konteks dokumen kenegaraannya dan kebijakan dari Deng ya Pak ya. Nah, menariknya selain mereka juga praksisnya dia bangun infrastruktur pengetahuan mulai museum, edukasi mulai museum, media pro counter propaganda narasi juga dilakukan oleh Cina dengan membentuk seperti perlawanan terhadap National Geographic-nya, dia punya CGTN misalnya. Kemudian di media-media pemerintah maupun non pemerintah selalu dibuat produksi feature-feature inspiratif, edukatif tentang kebudayaan dan sejarah itu agar mereka mengenal dan terinspirasi tadi seperti yang bilang Pak Hen tadi kan. Nah, sekarang terakhir Pak, mungkin Indonesia ini kan masuk dalam era baru, pemerintahan baru, kebudayaan dari sebelumnya dirjen levelnya dinaikkan menjadi kementerian. Ini menunjukkan satu semangat memang, tetapi bagaimana praksisnya kita belum bisa menilai. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk dalam konteks pemerintah untuk bisa kita itu mendekolonisasi pikiran masyarakat kita tadi, itu satu strategi apa. Kemudian yang kedua, selain pemerintah, bagaimana komunitas, para pegiat, para aktivis, para peminat seniman dan budayawan ini juga berkontribusi terhadap proses dekolonisasi ini secara praksis. Apa Pak yang mungkin harus dilakukan tadi? Pemerintah seperti apa? Kemudian yang non pemerintah seperti apa? Artinya itu pada perkembangannya harus menjadi satu gerakan kebudayaan ya, apalagi dengan kementerian ada kan memang inspirit pengen mencoba melihat kebudayaan tidak seperti yang dulu-dulu, di mana disempitkan atau didangkalkan ke seni budaya. Ya itu kan salah satu aspek. Tapi inti kebudayaan itu kan dari proses peradaban itu
akarnya adalah kreativitas, inovasi dan kritis sebenarnya. Nah, ini harus menjadi satu gerakan penyadaran gitu, dalam program utamanya. Nah, karena itu kebudayaan harus diarahkan mengenal yang namanya PST, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, gitu kan, PST. Pola pikir, pola sikap, pola tindak. Nah, kebanyakan kan aktivisme, operasionalisme, Kegiatan event apa segala. Nah, kebudayaan itu penyakit itu banyak gitu. Nah, ini namanya termasuk kalau selebrasi saja gitu ya. Itu. Nah, ini kan ke pola tindak tapi nggak jelas pola sikap, apalagi pola pikir. Pola pikir. Nah, jadi di dalam gerakan harus pergumulan pemikiran dulu, pergumulan analisis, perenungan kalau perlu. Nah, tapi kan setelah itu, nah, di taraf itu harus berjarak memang. Kita jangan melibatkan ini dulu. Tapi begitu ada satu fase, oke, clear ya. Nah, penyikapan, kita harus bersikap seperti apa ini. Nah, itu kan. Tapi kan dengan referensi sudah jelas gitu kan. Nah, dari situ baru tindakan. Jadi itu skema, strategi, baru rancang bangun sistem, wujud fisiknya biasanya peraturan, undang-undang. Nah, itu dulu. Nah, pada tingkat gerakan yang kalah penting juga KDS. Kapan itu dilakukan? Di mana itu dilakukan? Nah, di mana ini kan sudah melibatkan latar geografis. Betul. Gitu. Jadi kapan? Ya, itu menyangkut momentum dan itu tuh penting juga karena apa itu namanya di dalam konteks, karena dalam konteks perang itu sering kapannya keliru itu fatal ya. Fatal. Tapi yang udah kalah penting di mana? Nah, ini latar geografis. Kan geografis nggak hanya kondisi fisik daerahnya, tapi juga masyarakatnya dengan segala aspek. Nah, yang terakhir KDS dengan siapa? Nah, ini dengan siapa ini kalau di dalam gerakan kan ujungnya pendekatan kepada jejaring sosial tadi, gitu. Jejaring budaya itu kan kita harus punya profiling di dalam konteks orang itu. Nah, itu. Nah, terakhir di dalam operasi sendiri ada yang namanya PSTT, jadi politik, strategi, taktik, nah baru teknis operasional. Nah, banyak kejadian itu atau apapun yang terjadi, termasuk blunder-blunder sejarah gabungan berbagai kelompok, termasuk komunis segala itu, karena dalam PSTT itu hanya masuk di TT2 aja tadi, taktik dan teknik operasional. Iya. Dia kehilangan dimensi strategi, apalagi perspektif misi politik dari sebuah operasi kan jelas. Jadi karena kalau itu nggak mengenali dirinya terhadap misi politik dan strategi, apalagi musuh, keliru dan dipikir mau ngantem yang poin A, padahal yang sebenarnya dia sasar ini. Jadi dia kepancing menyerang balik di poin B yang sebenarnya nggak penting gitu. Nah, ini yang contoh dari satu gambaran bagaimana digerakkan seperti ini juga penting. Nah, itulah makanya saya selalu katakan kalau di dalam ini harus kejelasan ide, jejaring membangun, merajut ya. Kalau membina kesannya kan atasan bawahan itu. Jadi lebih tepat merajut, menenun jejaring relasi dari berbagai itu yang dasarnya adalah punya bakat khusus yang beda-beda, keterampilan dan keahlian yang beda-beda, tapi itu harus dibangun sebagai suatu persenyawaan dalam bergerakan, yaitu yang namanya gotong royong itu kan kesatuan gerak, satu gerak, kesatuan usaha. Usaha itu nggak hanya bisnis, tapi juga berbagai aktivitas ya, di dalam konteksnya strategis. Mana yang strategis, mana yang taktis dan teknis gitu kan. Nah, ini yang saya kira penting dalam termasuk kalau di dalam kementerian seperti kebudayaan seperti Bung Fadli ini sebetulnya dalam profil dia itu cukup komplit. Dulu pernah aktivis, pernah wartawan, pernah itu sebetulnya harusnya lebih mudah. Juga kolektor dan belakang. Jadi sebetulnya ada banyak yang bisa titik masuk untuk bicara ke arah seperti itu. Jadi sebagai satu gerakan kebudayaan gitu. Iya. Mungkin itu dulu ya Pak En ya. Iya. Kita mungkin bisa punya PR tadi bagaimana ke depan kita mencoba untuk mengurai permasalahan dekolonisasi kita dari sisi pengetahuan maupun kebudayaan tadi. Iya. Bagaimana kita akan menjelaskan di Arkeostory selanjutnya tentang
membangun gerakan kesadaran dan gerakan kebudayaan nanti. Iya. Mungkin di episode-episode selanjutnya aja. Mungkin begitu teman-teman Arkeostory dan sahabat-sahabat Sultan Institute. Terima kasih sudah mendengarkan Arkeostory kali ini, neokolonialisme dan politik produksi pengetahuan, dan juga bagaimana kita tadi banyak yang sudah kita bahas dengan Pak Hendrajit. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hen. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.